Polri memang belum mengungkap motif tersangka Irjen Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, pasca penetapan tersangka kepada Verdi Sambo, ada pernyataan yang disampaikan pengacaranya yang Selasa malam hadir di rumah pribadi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pengacara bilang, pasti ada motif kuat di balik kasus ini, dan pada akhirnya demi menjaga kehormatan keluarga Verdi Sambo. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Bicara soal motif pembunuhan Brigadir Yosua juga menjadi perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Namun kata Mahfud, motif kasus ini sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa, tanpa menjelaskan lebih lanjut pernyataannya. Terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Menko Polhukam mengapresiasi kerja Polri karena sebelumnya kasus ini sulit diungkap karena adanya kelompok di internal Polri. Hingga saat ini sudah ada 4 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, yang terakhir adalah Irjen Verdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebut masih kesulitan melakukan asesmen terhadap istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Meski kemarin LPSK sudah melakukan asesmen terhadap Putri Chandrawati di rumah pribadi Sambo, namun ternyata LPSK menyebut Putri Chandrawati tidak kooperatif. Asesmen LPSK belum bisa optimal dilakukan karena Putri Chandrawati disebut masih mengalami depresi. Saudara, setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kematian Brigadir Yosua, keterangan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tentunya menjadi ditunggu sebagai saksi kunci. Lalu apa langkah LPSK setelah kemarin tak mendapat hasil dari asesmen perlindungan saat berkunjung ke rumah pribadi Sambo? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Revi Desantra di LPSK Jakarta. Revi, selamat petang. Setelah LPSK kemarin berkunjung ke rumah pribadi Sambo, disebut istri Sambo ini depresi. Langkah selanjutnya yang dilakukan LPSK? Ya baik, selamat petang Adisti dan juga saudara. Kalau dari keterangan Wakil Ketua LPSK yakni Edwin Partogi Pasaribu ini menyebutkan bahwa untuk langkah selanjutnya ini agar LPSK bisa meneruskan lagi terkait dengan permintaan perlindungan terhadap istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati, maka LPSK ini menyarankan beberapa hal begitu ya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa dari hasil pemeriksaan asesmen kemarin di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo ini LPSK tidak terlalu bisa mendapatkan banyak hal yang mereka kulik begitu ya, karena Putri Chandrawati ini dikatakan masih mengalami depresi dan tidak mau membuka diri. Hal pertama yang mereka sarankan adalah untuk kemudian Putri Chandrawati ini bisa didampingi secara reguler oleh psikolog ataupun bahkan psikiater, dan ini bisa pribadi atau lewat LPSK. Bahkan LPSK sendiri ini menyediakan psikiater untuk kemudian mendampingi Putri Chandrawati sebagai opsi jika kemudian pihak dari Putri Chandrawati ini merasa kesulitan begitu ya untuk membuat perjanjian Putri dengan psikiater ataupun psikolog pribadinya begitu. Nah, yang kedua juga dari pihak LPSK ini sebenarnya menyarankan agar Putri Chandrawati ini diberikan penanganan yang tepat, seperti misalnya mengkonsumsi obat berdasarkan asesmen dari psikiater begitu ya, agar kemudian trauma yang dialaminya kalau berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh psikolog dari LPSK ini bisa memulih dengan baik, dan kemudian Putri bisa dengan siap ataupun bahkan
sudah sangat siap gitu ya untuk memberikan pernyataan yang dibutuhkan oleh LPSK. Nah, terkait dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan LPSK kemarin di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo terhadap Putri Chandrawati selaku istrinya ini, berikut akan kami hadirkan juga sedikit cuplikan pernyataan dari Edwin Partogi Pasaribu selaku Wakil Ketua LPSK. Kami bahwa Ibu P ini mengalami depresi ya. Terlepas kita tadi saya sampaikan, latar belakang kita nggak tahu ya kasus yang mana gitu ya, perkara yang mana atau peristiwa yang mana gitu. Tapi itu nampak bahwa Ibu P ini mengalami depresi, trauma atau ada problem psikis lah. Yang itu butuh penanganan segera ya. Karena ini udah 1 bulan loh kalau kita menghitung dari peristiwa ya. Sudah lebih dari 1 bulan. Artinya kalau tidak ada penanganan yang cukup ya, yang maksimal untuk memulihkan situasi psikis Ibu P, saya rasa kasihan juga dengan dia terlepas dari apapun tuh Ibu P, kasihan juga dengan Ibu P yang terus dalam situasi yang mentalnya terganggu dari apa yang mungkin dilihat, didengar, disaksikan. Tapi tadi kalau menurut psikolog kami Ibu P butuh pengobatan. Iya, memang kemarin ketika tim psikolog dari LPSK ini mendatangi rumah pribadi Irjen Verdi Sambo untuk kemudian melakukan asesmen terhadap Putri Chandrawati, mereka mengatakan bahwa Putri ini cenderung menutup dirinya dan terus-terusan menangis dan bahkan malu untuk memberikan pernyataan di depan pihak psikolog dari LPSK untuk membuka dirinya begitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat pihak dari LPSK kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya, karena kita ketahui bahwa ketika pihak LPSK ini ingin menyetujui permohonan perlindungan saksi dan korban, maka untuk yang memohon ini harus menceritakan secara detail begitu ya terhadap apa yang dialami, agar dari pihak LPSK ini bisa kemudian mengakses lagi, menentukan lagi apakah kemudian layak untuk diberikan perlindungan saksi dan korban. Adisti. Oke, LPSK menyebut Ibu Putri ini depresi dan butuh pengobatan. Selanjutnya, kemudian apa yang akan dilakukan LPSK? Apakah kemudian akan menggandeng juga psikolog dari luar, dan bagaimana kuasa hukum menanggapinya dari Putri Chandrawati? Iya, kalau dari kuasa hukum memang kami belum mendapatkan pernyataan begitu ya terkait dengan hasil asesmen LPSK terhadap Putri Chandrawati. Tetapi yang sudah jelas ataupun sudah pasti ini dari pihak LPSK yang tadi sudah saya jelaskan juga, mereka masih menunggu langkah selanjutnya dari pihak Putri Chandrawati. Artinya untuk selanjutnya ini mereka sepertinya sudah tidak ingin terlalu menjemput bola lagi, karena mereka sudah melakukan ini di tahap yang kemarin begitu ya, karena kita ketahui bahwa beberapa minggu lalu seharusnya Putri Chandrawati lah yang harus mendatangi LPSK begitu untuk kemudian menceritakan ya apa yang terjadi untuk mendapatkan perlindungan, tetapi karena memang waktu itu pihak dari Putri Chandrawati mengatakan mereka tidak bisa datang karena masih dalam situasi ataupun kondisi trauma, maka LPSK ini menjemput bola kemarin mendatangi rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Nah, untuk berikutnya tadi seperti sudah saya sampaikan, dari pihak LPSK ini menyarankan untuk Putri Chandrawati kemudian mendapatkan pertolongan yang tepat, baik itu dari psikolog ataupun psikiater pribadi atau yang sudah disediakan oleh LPSK. Terkait dengan apakah kemudian LPSK akan menggandeng psikolog dari luar, ini juga belum diberikan keterangan lebih lanjut lagi oleh pihak LPSK, tetapi yang jelas mereka sepertinya untuk saat ini menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan sendiri oleh pihak dari Putri. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Revi Desantra melaporkan langsung dari LPSK Jakarta.